Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita berdoa. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami boleh bangun dan kami boleh diberikan kesempatan untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Dan pada saat ini kami mohon Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma 2 ayatnya yang ke-28 sampai 29. Roma 2 ayat yang ke-28 sampai 29. Saya akan membacakannya. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak orang yang tidak punya alasan mengapa dia berada dalam agama tertentu. Karena memang sejak lahir, ia dilahirkan dengan agama itu. Ya memang seringkali agama menjadi hal yang diturunkan. Dan ini juga terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Agama mereka, agama Yahudi itu diturunkan. Secara turun-temurun mereka diajarkan bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang memiliki hukum Taurat untuk bisa menuntun mereka ke jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara, sayangnya menurut Paulus, mereka justru memegahkan diri atas hal itu. Mereka merasa bangga atas identitas keyahudian mereka. Merasa diri benar, merasa diri tahu kehendak Allah, merasa diri dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat menurut hukum Taurat. Namun di sini kita bisa melihat Rasul Paulus menegur mereka dengan mengatakan, sebenarnya Yahudi yang sejati itu bukanlah Yahudi yang sunat secara lahiriah, tetapi Yahudi yang sunat hati, yang mengalami sunat hati. Artinya, mereka sebenarnya tidak bisa membanggakan identitas keagamaan mereka kalau belum benar-benar mengalami pembaruan diri secara spiritual. Bapak Ibu Saudara, sama halnya dengan kekristenan. Kita yang Kristen sejak lahir mungkin bisa jadi kita merasa aman dan bangga karena kita merasa hidup di jalan yang benar. Kita merasa benar karena sudah dididik untuk ikut Tuhan sejak kecil. Kita merasa benar karena selama hidup ini kita tidak pernah melakukan hal yang aneh-aneh. Kita harus berhati-hati dengan pemikiran seperti ini Bapak Ibu. Kita diselamatkan bukan semata-mata karena identitas agama kita ataupun sederetan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan membuat kita menyadari betapa rapuh dan berdosanya kita. Sehingga dari situ kita memilih untuk percaya kepada Kristus dan akhirnya kita mengalami pembaruan diri secara spiritual. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian tidak ada sebenarnya yang dapat memegahkan diri dan merasa diri paling benar. Karena sesungguhnya semua hanya karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini mari kita memikirkan kembali kehidupan beragama kita. Apakah kita sudah puas menjadi orang Kristen sejak lahir? Ataukah kita masih terus ingin diperbaharui oleh Tuhan, disempurnakan, dan terus-menerus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan? Mana yang kita inginkan Bapak Ibu Saudara? Stuck menjadi orang Kristen yang sejak lahir sudah Kristen, atau ingin terus-menerus bertumbuh dalam kebenaran? Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan. Kami mohon Tuhan supaya kami boleh menilik kembali kehidupan beragama kami, agar kami jangan memegahkan diri Tuhan atas identitas agama kami.
Tetapi biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang sungguh mau hidup dalam kebenaran dan mau terus-menerus diperbarui agar semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami serahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.